Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah perdana kita ya untuk mata kuliah pengelolaan perpustakaan sekolah atau madrasah. Nggak ada yang salah kamar kan ya? Enggak ada, Pak. Nggak ya? Oh, nggak ada, Pak. Oke. Ya, pada pertemuan pertama ini kita tidak akan masuk ke materi. Saya tidak akan masuk ke materi. Saya baru akan menjelaskan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Ya. Selama satu semester kita ngapain saja, tujuan kuliah ini apa, kemudian bagaimana sistem perkuliahannya nantinya. Yang pertama, perkuliahan pengelolaan perpustakaan sekolah atau madrasah, ini bertujuan, ya, tujuan akhirnya adalah agar mahasiswa mampu mengelola perpustakaan sekolah atau madrasah. Artinya apa? Setelah mengikuti perkuliahan ini, nantinya ketika mahasiswa sudah berada di tempat kerja dan ditugaskan untuk mengelola perpustakaan sekolah, maka mahasiswa tersebut sudah memiliki bekal. Apa bekalnya? Bekal pengetahuan, kemampuan untuk mengelola perpustakaan sekolah yang berbasis teknologi. Ya, jadi nanti perkuliahan kita akan banyak berkaitan dengan teknologi-teknologi di perpustakaan. Akan banyak praktek nantinya. Untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai tujuan sudah saya sampaikan tadi, maka saya sudah menyusun rancangan perkuliahan ya, yang bisa dilihat nanti di LMS. Ya. Kelihatan layar saya? Oke. Jadi di dalam perkuliahan ini nantinya ya pertemuan ada 16 kali pertemuan ya, kurang lebih ada 16 kali pertemuan. Ini nanti bisa dilihat di LMS nantinya. Pada pertemuan pertama, ini topik masing-masing pertemuan. Pada pertemuan pertama kita brainstorming hari ini. Hari ini kita brainstorming dan membicarakan kontra perkuliahan. Ya, sistem perkuliahannya seperti apa. Yang kedua, setelah itu kita pertemuan kedua baru akan mempelajari tentang konsep perpustakaan dan jenis-jenis perpustakaan. Meskipun di bagian ini kita membahas berbagai macam jenis perpustakaan, pada pertemuan-pertemuan berikutnya, yang banyak akan kita bahas adalah tentang perpustakaan sekolah, sesuai dengan mata kuliah kita. Baru kemudian pada pertemuan ketiga, kita akan berbicara perencanaan program kerja perpustakaan. Jadi di pertemuan ketiga ini, kita akan belajar bagaimana menyusun rencana program kerja. Jadi seorang pengelola perpustakaan, agar perpustakaannya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu ada perencanaan. Salah satunya dalam bentuk program kerja ini. Kemudian, kita lanjutkan untuk belajar tentang pengadaan koleksi. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana proses, ya, mulai dari menentukan apakah koleksi yang akan kita layankan ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kemudian bagaimana cara mengadakannya, apakah dengan membeli dan lain sebagainya. Kemudian setelah koleksi tersebut ada di perpustakaan, maka perlu diolah. Ya. Maka kita belajar pengolahan koleksi. Di sini kita nanti akan banyak belajar tentang bagaimana agar koleksi tersebut diolah dan agar siap dikelola, disajikan untuk pemustaka. Setelah mengolah koleksi, yang akan kita pelajari yaitu pengolahan data pemustaka. Pemustaka di sini adalah pengguna. Ya. Pemustaka merupakan istilah lain untuk pengguna perpustakaan. Atau kalau di perpustakaan sekolah, bisa siswa, bisa guru, bisa staf, bisa juga kepala sekolah. Mereka semuanya adalah pemustaka. Kemudian, setelah kita mengolah data pemustaka, langkah selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang sirkulasi. Sirkulasi di sini
berkaitan dengan pinjam-meminjam buku, perputaran buku di perpustakaan. Selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang statistik dan laporan perpustakaan. Nah, pada semester sebelumnya sudah belajar ini ya, sudah belajar statistik semuanya ya. Sudah pernah ngambil statistik ya semester sebelumnya. Dapat nilai apa? Pak. Dapat nilai apa? Alhamdulillah. Bagus-bagus berarti ya. Berarti tidak ada masalah dengan angka-angka. Karena pada saat ini masih bertemu dengan statistik. Hanya saja statistiknya berkaitan dengan statistik dan laporan perpustakaan. Kemudian kita akan pelajari tentang perpustakaan digital. Ya, perkembangan teknologi bagaimanapun juga berdampak kepada perpustakaan sehingga memunculkan istilahnya perpustakaan digital. Nah, dilanjutkan dengan belajar digitalisasi koleksi. Di sini kita akan praktek bagaimana membuat koleksi digital. Kemudian, setelah koleksi digitalnya tersedia, maka dilanjutkan dengan pengolahan koleksi digital. Pada prinsipnya, pengolahan koleksi digital ini ya, tidak jauh berbeda dengan pengolahan koleksi yang di atas ini. Hanya saja karena formatnya berbeda, maka mungkin ada beberapa langkah yang khusus untuk koleksi digital. Kemudian, setelah kita mengolah koleksi digital, kita juga belajar bersama tentang hak cipta, terutama hak cipta di dunia digital. Salah satunya adalah lisensi Creative Commons. Perlindungan hak cipta melalui lisensi Creative Commons. Kemudian, kita akan belajar 3 hal pengembangan. Yang pertama yaitu pengembangan SDM. Ya, ini SDM ini pengelola perpustakaannya. Kemudian pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan, ya, terkait nanti dengan fasilitas dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan minat baca dan literasi, ya, ini berkaitan dengan program ini, pengembangan minat baca. Ya. Dan yang terakhir nanti di akhir pertemuan kita akan membahas tentang evaluasi perpustakaan. Kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara menilai apakah suatu perpustakaan tersebut sudah baik, sudah dikelola dengan baik atau belum. Di sini kita akan belajar nantinya di evaluasi perpustakaan. Itu kira-kira materi kita selama 16 kali pertemuan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, silakan. Ada, Pak. Untuk buku penunjang pembelajaran kali ini, Bapak bisa memberikan masukan apa saja nama bukunya? Ya, oke. Untuk buku, ya, ada beberapa buku yang bisa digunakan, ya. Siapa tadi yang tanya tadi? Jawahirun Nafis. Oh, Nafis. Hidupkan Fis videonya. Iya, Pak. Nggak kelihatan videonya. Oke. Untuk buku-buku, ada beberapa buku yang bisa digunakan, meskipun tidak melulu buku-buku yang tidak terbatas pada buku yang saya sebutkan ya. Yang pertama, ini ada buku Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Ini karangannya Syihabuddin Qalyubi dan kawan-kawan, ya, terbitan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jika tidak ada buku ini, bisa juga membaca buku judulnya Pengantar Ilmu Perpustakaan. Karangannya Sulistyo Basuki. Ya, satu-satunya profesor di bidang perpustakaan di Indonesia. Yang kebetulan hari ini ulang tahun, Profesor Sulis. Hari ini hari apa ini? Milad. Hari Jumat, ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 ya? 11 September, ulang tahun Prof. Sulis. Oke, ini bukunya satu. Kemudian, ini juga ada buku Manajemen Perpustakaan Sekolah atau Madrasah, karangannya Lasa HS. Ya. Karangan Lasa HS. Buku ini membahas tentang bagaimana, meskipun judulnya Manajemen Perpustakaan Sekolah, tapi di dalamnya
juga membahas tentang bagaimana mengelolanya. Mulai dari pelayanan, pengadaan, pengolahan, pengkatalogan, pelestarian, dan lain sebagainya. Ada semuanya di sini. Manajemen perpustakaan, sekolah atau madrasah, karangannya Lasa AS. Selain ini, ada lagi buku judulnya Layanan Perpustakaan, yang ditulis oleh Purwani Istiana. Ibu Purwani Istiana ini, dulu ketika ketemu dengan saya, beliau merupakan pustakawan di Perpustakaan UGM, Jogja. Layanan perpustakaan. Buku ini membahas tentang bagaimana pelayanan di perpustakaan. Ya. Ada layanan audiovisual, layanan learning commons, dan lain sebagainya. Ada di sini. Tipis bukunya. Kemudian, ada lagi ini buku, ini yang berkaitan dengan SDM. Dengan SDM nantinya banyak diambil dari buku ini. Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan. Ini karangannya DRS Purwono, MSI. Ya, ini bukunya. Kemudian, untuk yang pengertian-pengertian atau istilah-istilah, ya, bisa diambil dari sini. Kamus Kepustakawanan Indonesia. Lasa AS, karangan Lasa AS. Itu beberapa buku yang bisa dibaca ya untuk perkuliahan kita selama 1 semester. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga diambil dari buku-buku yang lain. Seperti tadi ada pengantar ilmu perpustakaan, kemudian ada how to build digital library, macam-macam nanti. Ada banyak sekali. Gitu ya, Nafis ya? Ya, Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut. Lanjut mohon Pak. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, tadi sudah berbicara materi, kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana sistem perkuliahan kita. Pada perkuliahan kita nantinya, ya, pada perkuliahan kita menggunakan beberapa platform. Ya. Kita menggunakan beberapa platform. Yang pertama, yaitu sudah pasti kita menggunakan LMS ya. Semuanya pastikan semuanya bisa login ke LMS. Ada yang tidak bisa? Ada yang bermasalah akunnya? Enggak, Pak. Berarti lancar semua ya, aman semua ya. Iya. Mulai hari ini, setiap hari Jumat, silakan mengisi daftar hadir untuk mata kuliah pengelolaan perpustakaan. Ya, ini sudah saya sediakan di sini. Ya, mulai hari ini sampai setiap hari Jumat, silakan mengisi daftar hadirnya. Diisi daftarnya di LMS. Selain menggunakan LMS, sebagai pendukung, kita juga menggunakan Google Classroom. Sudah pernah pakai semua ya Google Classroom ya? Iya Pak. Nah, ini kodenya. Silakan masuk menggunakan kode ini. Kode kelas. Yang perlu diperhatikan ya, adalah ketika masuk ke Google Classroom, pastikan nama di akun sama dengan nama di daftar hadir. Ya, karena pengalaman beberapa waktu yang lain, pengalaman kelas-kelas yang lain, itu beberapa akun tidak nama akunnya tidak sama dengan nama di daftar hadir. Sehingga ketika saya akan memberikan penilaian, saya cari tidak ada hasil pekerjaannya karena namanya tidak muncul di situ. Karenanya pastikan namanya sama seperti nama di daftar hadir, ya. Kemudian karena kita banyak praktek ya, kemungkinan nanti mulai dari pertemuan ketiga ini, sampai pertemuan terakhir, kita nanti akan banyak praktek. Karena kita banyak praktek,
Maka saya sarankan bagi kawan-kawan yang memiliki laptop atau komputer, nanti silakan diinstal aplikasi-aplikasi yang disarankan. Ya. Nanti bagaimana cara menginstalnya akan saya berikan seiring dengan materi-materi perkuliahan. Jadi nanti akan ada banyak video-video yang harus dilakukan, yang berisi materi perkuliahan ya, yang saya buat. Bagi yang tidak memiliki laptop atau komputer, ya mungkin yang terkendala itu bisa menggunakan handphone nanti prakteknya. Saya sudah menyediakan ini satu alamat, ya. Kita menggunakan ini bagi yang tidak punya handphone, tidak punya laptop atau komputer. Nanti ketika misalnya praktek mengolah data koleksi, mengolah data pemustaka, sirkulasi dan lain sebagainya, bisa menggunakan alamat yang ini. Kelihatan ya? Nanti masing-masing mahasiswa, seluruh mahasiswa akan saya berikan satu hak akses menggunakan nomor NIM-nya. Jadi username dan password-nya menggunakan nomor NIM masing-masing. Ya. Nomor induk mahasiswa masing-masing. Alamannya bisa menggunakan belajarlib.uwo.com. Ya. Kemudian selain ini kita juga ya untuk beberapa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nanti akan ada beberapa video ya. Video-video tersebut akan saya unggah di sini. Di belajar di perpustakaan. Nanti tautannya nanti akan saya bagikan bisa ke Google Classroom dan juga ke LMS. Termasuk perkuliahan hari ini saya rekam dan nanti akan saya unggah ke channel YouTube Belajar di Perpustakaan. Ya. Sebagai bukti bahwa kita hari ini ada pertemuan perkuliahan. Nah, selain itu, kita juga akan menggunakan ini. Kita juga akan menggunakan kuisis untuk beberapa kali pengambilan nilai. Oke, untuk pengambilan nilai kita beberapa kali mungkin menggunakan kuisis. Kan sudah pernah ya pakai ini ya? Halo? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Ah, Nanti belum. kita akan belajar menggunakan ini, menggunakan kuisis. Jadi nanti semacam soal-soal nanti muncul sehingga nanti bisa dikerjakan ya. Oke, itu terkait sistem perkuliahan kita. Ada pertanyaan? Terkait yang tadi? Untuk kedepannya apakah tidak ada kelompok atau gimana gitu, Pak? Nanti kita lihat perkembangannya. Oh gitu. Kita lihat perkembangan. Jika memungkinkan bisa jadi nanti akan dibentuk kelompok. Tapi jika tidak memungkinkan mungkin banyak individunya. Kita lihat perkembangan. Karena mata kuliah kita sebagaimana saya sampaikan tadi lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Lebih banyak prakteknya daripada teorinya nanti. Karenanya akan saya materi-materi akan lebih banyak saya berikan dalam bentuk video nantinya. Dalam bentuk video kemudian silakan dipraktekkan, evaluasinya apakah sudah mempraktekkan atau belum, nanti dievaluasi menggunakan tadi kuisis tadi. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Ada lagi? Silakan jika masih ada yang ditanyakan. Untuk kedepannya berarti tidak cuma menggunakan LMS berarti, Pak. Maksudnya ada yang menggunakan kuisis, LMS, Google Classroom, dan itu digunakan untuk semua mahasiswa, Pak? Iya, itu untuk semua mahasiswa. Itu untuk semua mahasiswa itu. LMS nanti gini, LMS nanti terutama digunakan untuk mengisi daftar hadir, itu yang utama. Ya. Tapi materi juga mungkin akan dimasukkan ke situ nantinya. Kemudian Google Classroom juga digunakan
kemudian juga kuisis itu digunakan untuk pengambilan nilai, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi? Ini waktunya hampir habis ini, jadi saya tidak akan lama. Karena Zoom-nya Zoom gratis, bukan pakai Zoom yang berbayar. Jadi hanya mungkin 40 menitan. Silakan jika masih ada yang ingin bertanya. Untuk perizinan gitu, gimana Ustaz? Gimana? Izin? Untuk misal hadir tidak mengikuti Zoom, Ustaz. Bagaimana? Oke. Untuk hari, ya, untuk hari ini saya anggap hadir semuanya. Oke. Apa itu Tapi pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita tidak selalu menggunakan Zoom. Ya, kita tidak selalu menggunakan Zoom. Nanti akan saya lihat perkembangannya. Mungkin pada beberapa praktek yang mengharuskan ada tatap muka, betul-betul tatap muka online, baru kita menggunakan Zoom atau Google Meet atau aplikasi lain. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah tidak ada yang perlu izin. Karena kita semuanya menggunakan online, ya. Jadi bisa di mana saja. Gitu ya. Ya, Ustaz. Oke, ada lagi? Silakan. Gozi mau tanya? Maksimal ketidakhadiran itu Ustaz berapa di jalan Ustaz? Gimana? Mungkin maksimal ketidakhadiran seperti itu Ustaz. Gini. Kalau maksimal Berapa kali? Ya, maksimal ketidakhadiran sebagaimana peraturan dari fakultas, ya. Berapa kali fakultas? 3. 3 kali ya, maksimal tidak hadir. Maka tidak boleh ikut UAS ya. Iya. Ya, karenanya gini lah. Gini. Ini kan kita sekarang perkuliahannya secara online, ya. Perkuliahannya secara online. Kemudian bukti kehadirannya salah satunya adalah mengisi daftar hadir secara online. Artinya harapannya adalah ya tidak ada ceritanya tidak mengisi daftar hadir gitu loh. Kan bisa di mana saja ngisi daftar hadirnya. Isi daftar hadirnya kan bisa di mana saja. Tidak harus hadir di kampus gitu. Ya, terus gimana dengan masalah koneksi internet? Ya, usahakan kan ngisi daftar hadir kan tidak perlu 1 jam. Ngisi daftar hadir itu kan paling hanya butuh sekian detik kan sudah terisi. Jadi tidak perlu terlalu mempermasalahkan tentang teknis pengisian daftar hadirnya. Ya. Yang penting diisi daftar hadirnya. Iya. Justru yang terpenting itu adalah ikuti praktiknya. Ikuti langkah-langkah video praktek yang saya kirimkan nantinya. Justru itu yang penting. Siap, Bapak. Ya. Silakan ada lagi? Saya Pak. Siapa? Dewi. Dewi ya, Dewi gimana Wi? Saya mau tanya, kenapa prodi kita PA itu harus mempelajari ini Pak, matkul pengelolaan perpustakaan? Oke, kenapa? Apa? Gitu? Iya. Padahal Urgensinya. PA, ya? Padahal Iya. PA, ya? Iya. Iya. Oke, begini. Dalam prakteknya, ini waktu kita tinggal 5 menit. Ya, nanti kalau tiba-tiba mati, berarti waktunya habis ya. Jadi, Iya, Ustaz. dalam prakteknya banyak sekali ya alumni PAI yang kemudian ditugaskan selain mengajar, juga ditugaskan untuk mengelola perpustakaan. Dalam prakteknya seperti itu. Oleh karena itu,
meskipun bukan jurusan ilmu perpustakaan, ya, beda seperti saya misalnya, kalau saya memang S1 dan S2-nya adalah ilmu perpustakaan. Jadi wajar kalau saya belajar tentang pengelolaan perpustakaan. Nah, tapi karena banyak alumni PAI yang kemudian juga ditugaskan di perpustakaan, meskipun bukan sebagai aktor utamanya ya, meskipun bukan sebagai aktor utamanya, tapi juga ditugaskan di perpustakaan. Nah, maka mau tidak mau kemampuan untuk mengelola perpustakaan juga harus dimiliki. Meskipun mungkinnya tidak tidak sedetail ketika mereka yang memang jurusan ilmu perpustakaan. Jadi seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Itu ya, Wi ya? Iya, Pak. Silakan, ada lagi? Saya Pak. Siapa? Nah. Husna. Ya, silakan. Saya mau bertanya, untuk praktek kedepannya itu berupa video atau aplikasi, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi, langkah-langkah prakteknya akan banyak saya berikan melalui video. Ya, akan banyak saya berikan melalui video. Nah, untuk prakteknya menggunakan aplikasi sebenarnya. Ada aplikasi untuk pengelolaan perpustakaan yang saat ini sudah banyak digunakan, namanya Slim. Itu buatan orang Indonesia. Namanya Slim. Nah, bagi yang punya laptop atau komputer, itu bisa menginstal sendiri itu di rumah. Ya, menggunakan video tutorial yang akan saya berikan nantinya. Tapi bagi yang tidak punya laptop atau komputer, nanti menggunakan alamat yang tadi. Belajar Lib tadi. Ya, belajar Lib tadi. Nah, Slim ini adalah aplikasi yang sama, ya, yang sama digunakan oleh perpustakaan IAIN. Jadi perpustakaan IAIN itu sekarang menggunakan Slim. Jadi nanti gambarannya, kira-kira gini gambarannya. Gambarannya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa bisa mengelola perpustakaan seperti perpustakaan IAIN, kira-kira seperti itu. Dengan aplikasi yang sama. Gitu ya. Silakan jika masih ada. Halo. Jika masih ada silakan. Sudah, Pak. Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup sebelum saya tutup ya. Sebelum saya tutup kita foto bersama dulu. Senyum semuanya. Jangan lupa. Ya, siap. Ya. Senyum. Ini halaman pertama dulu. Halaman pertama. Misalnya kalau bisa nyamperin Siap. gimana? Saya hitung ya. Ayo dihidupkan. Rita Nur Alia, dihidupkan ini videonya. Yuk, dihidupkan. Kameranya rusak. Hidupin J. Oke, yuk. Kita siap. 1, 2, 3. Tidak jadi. Saya ulangi lagi. Sekali lagi. 1, ini halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Kemudian halaman kedua. Halaman kedua siap-siap. Nggak tahu kan halaman keduanya siapa kan? Saya halaman berapa, Pak? Semua aja pokoknya. Ayo. 1. Saya ikut semua dah, Pak. Ya, 1, 2, 3. Aduh. Terlanjur senyum nggak jadi difoto. Masih senyum, Mas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Itu ya untuk hari ini ya. Itu pertemuan hari ini. Tertarik. Semoga bermanfaat ya. Terapkan protokol kesehatan, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Amin. Semoga kita semuanya Ya, sehat. Pak. Pak minta fotonya ya. Share grup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.